proyekannya dia dapat 60 miliar, 70%-nya dicemplungin ke judul. Berarti sekitar 40M sama tadi 2M. 42M setahun bermain judul slot. 42M. Ya. Hilang gitu aja. Habis. 42M. Tuh. Biar kalian tahu teman-teman, bagaimana mereka ini begitu masifnya berkomentar di channel-channel saya karena keuntungannya seperti itu. Itu baru satu orang Mas. Satu orang. Baru satu orang. Merinding saya, ya Allah. Banyak banget. Banyak. Ya Allah. Dia baru siuman habis dari habis minum obat, minum Baygon, minum Portas, minum apa gitu. Minum Baygon. Ya. Tapi gak kenapa-kenapa. Gak mati. Bismillah teman-teman, kali ini saya ingin melakukan wawancara yang dimana kemarin banyak sekali yang meminta saya untuk Mas Heri, tolong dong blokir-blokirin komentar-komentar spam dari judi online dan lain sebagainya. Sudah ada ya teman-teman ya, sudah ada yang saya blokir. Cuman mereka punya cara-cara yang sontoloyo untuk melakukan spam-spam lagi. Dan di sini saya ketemu sama pakar orang yang intens nih membahas tentang judi online, yaitu dengan Mas Imam Budi. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Sehat Mas. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya ingin konsultasi ini. Konsultasi langsung ya. Saya ingin konsultasi masalah maraknya judi online. Bahkan sampai mereka berani. Ini kan konten saya ini kan dakwah, masalah edukasi agama, edukasi pembodohan. Tapi kenapa judi-judi online ini malah berkomentar di channel yang tidak semestinya begitu? Sebenarnya target mereka apa? Ya sebenarnya target mereka ini kan yang kerja mereka pada komen-komen di Mas ini kan admin-adminnya nih. Admin. Ya buzzer-buzzernya. Sebenarnya itu mereka ada dua cara yang mereka lakukan. Mereka manual memang datang ke video Mas, video saya, buat nyepam, atau mereka pakai tools. Kebanyakan pakai tools, mereka tinggal ada tools yang mereka nge-grab, tinggal nyari keyword aja nih. Mungkin udah di marking nih, ini namanya channel Mas nih, buat dijadiin bahan komentar spam gitu. Tujuannya ya mereka nyari market di tujuannya Mas. Iya. Pasar ya. Pasar, buat nyari member-member baru. Dan itu masif sih di banyak video ya, termasuk berarti di videonya Mas Heri ini. Gitu. Nah itu bagaimana? Konten saya itu nggak ada hubungannya dengan judi online. Yeah. Beda halnya dengan gamers misalkan. Yeah, kalau gamers kan jelas itu permainan. Yeah. Dan judi juga permainan. Betul. Masih match. Yeah. Tapi kalau punya saya ini kok kenapa mereka semakin seperti itu? Ya mereka nyari market baru. Market baru yang mereka bentuk ini. Jadi kalau mereka nggak dapat membernya di Di komentar-komentarnya Mas, paling nggak branding mereka gitu. Kan di situ biasanya nyebutin kan contohnya 77 berapa gitu kan. Nah, bayangin aja dari viewsnya Mas Heri 100.000 kan yang nonton yang nonton views, contoh anggap saja segitu. Paling tidak ada 2 orang yang tergiur. Ya, tergiur. Nah, 2 orang ini kan kalau mereka sebulan dibikin rata-rata menghabiskan di situs itu 5 juta aja dalam sebulan. Gak usah kebanyakan deh, 5 juta, 2 juta aja. Ya kan, dari satu video dapat 2 member. Bayangin, ya kan? Ada berapa video yang dibikin spam kayak gitu. Itu kayaknya 2 kalau dapat juga kayaknya paling kecil itu. Karena yang nonton Mas Heri kan banyak tuh, di atas 100 ribuan. Ya kan? Pasti udah marketnya mereka. Ya mereka ya nyepam di mana aja sebenarnya. Ya marketnya ya ngelihat nih video rame sikat itu cara bermainnya mereka kayak gitu. Jadi nyari apa yang lagi algoritmanya bagus. Iya betul. Kenapa? Karena mereka kan bagian dari marketingnya nih Mas. Jadi mereka pekerjaannya mereka untuk bisa, paling susah pekerjaan yang sekarang di judul dilakukan adalah bagaimana memasarkan judul ini. Kan ada orang yang sudah teredukasi dan orang-orang newbie ini, orang-orang baru ini kan mereka targetnya itu. Betul. Dan mereka kan sekarang marketing judul ini bertarung dengan algoritma, bertarung dengan peraturan-peraturan dari si platform. Karena mereka nggak gampang iklan mereka kan di blok mamanya, mereka jalan lagi. Ya salah satunya mereka ngiklan. Lolos iklan. Ada yang lolos. Banyak orang videoku banyak banget dijadikan video promosi, dipotong-potong jadi AI. Itu ada setiap hari itu yang DM ke aku tuh ada ratusan videoku yang dipotong dijadikan iklan. Karena Mas Imam sebagai orang yang paling keras ngebahas ini kan. Waktu awal-awal saya kaget, maksudnya saya khawatiran soal hukum ya. Jadi kalau saya dibawa ke Polda bahaya gitu kan. Oke, bahayanya di mana?
Ya kan saya dikira mempromosikan gitu kan. Memang betul video-video saya gitu. Cuman saat itu kan dipotong-potong sama dia, sama si marketingnya ini. Ya. Nah, saya harus nyari file aslinya ini. Nanti kalau saya dipanggil ke Polda kan paling nggak saya punya file aslinya, mentahannya gitu. Kalau nggak ada file aslinya kena saya kan. Sampai seperti itu ya. Iya kan. Saya nggak ada bahannya gitu kan, dipotong-potong. Kalau dibikin pakai AI ya masih aman lah itu karena AI. Cuman kalau Karena dipotong-potong kan, kelihatan. dijadiin satu gitu, saya kena pasti, kena delik pasti. Samar ya. Gitu. Itu yang awal-awal saya sempat khawatir ke situ, tapi setelah saya konsultasi sama teman-teman yang dihukum segala macam, gas aja jalan, kan nggak ada bukti dan lu punya file aslinya gitu. Iya. Karena memang terbukti ya ada beberapa orang yang dibikin AI-nya, artis-artis terkhusus. Iya. Dibikin AI. Saya kan lihat, wah ini kok bicara ini. Setelah saya cari itu AI ternyata. Iya. Nah, luar biasa. Jadi video Mas Budi dibikin seperti itu. Banyak. Ada Facebook, YouTube banyak dijadikan ini akun palsu. Jadi kayak saya nih Imam Budi Facebooknya gitu ya. Jadi dibikin Imam Budi Official, Imam Budi Reels, Imam Budi Gacor gitu-gitu deh. Untuk dijadikan iklan gitu. Ya, karena memang komentar mereka setelah saya baca-baca di YouTube saya itu kan, gacir. Cuma sekali ini dapat gitu. Itu bagaimana itu ya Allah. Saya sampai capek itu ngeblokir-blokirnya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Bukan saya itu tidak mau memblokir. Sudah banyak yang saya blokir tapi masih muncul. Jadi kalianlah yang punya tugas untuk report itu. Yeah. Report kalau ini konten komentar spam. Iya, spam. Dan apakah mereka juga bergerak di bidang penipuan? Iya. Iya. Iya, dia satu kategori nih, ada penipuan. Tadi scam ya, penipuan. Terus pinjaman online, pinjol. Pinjam online. Ya, judol, itu Judi mereka online. satu industri. Oke. Satu industri. Jadi kayak kita nih analogikan mungkin di food and beverage gitu kan, untuk makanan kelas 10.000 sampai 20.000 ya, ada soto, ada mie ayam, ada bakso gitu ya. Iya. Ya kelasnya gitulah. Itu sama kayak mereka itu. Satu kategori lah gitu. Tapi judi online terus pinjol online yang disetujui OJK gimana itu? Kan banyak kemarin juga kan ada kasus kan yang ada kami itu kan ya kan neror kan sebenarnya kalau dia legal kan nggak boleh neror. Itu di undang-undang di pasal juga nggak boleh gitu. Dan mereka neror sampai bunuh diri. Yang diteror bunuh diri. Oi, gitu. Kejadian kan. Itu akhirnya kan ditutup tuh kemarin tuh, sempat rame lah, sempat ya ada mediasi segala macam, itu ada salah tapi satu aktif lagi gitu. itu ada kami. Ya harusnya nggak kayak gitu dan itu harusnya terjadi tutup permanen. Ya gitu, tapi terjadi dibuka lagi gitu kan. Dan yang ilegal kan ada banyak banget nih di Indonesia. Yang ilegal itu. Ya mereka dari Kamboja semua. Gitu. Iya. Jadi scam juga di Kamboja. Akarnya di Kamboja. Iya. Dan tumbuh berkembang biak di Indonesia. Iya. Ya orang kita yang punya. Tapi mereka di Kamboja. Iya. Gitu. Kenapa mereka milih di Kamboja? Lebih aman kan di sana kan, boleh kan. Dari peraturan pemerintahnya kan boleh gitu. Boleh. Kalau di kita, dia itu kan pemasukan buat mereka juga kan, pemerintahnya mereka gitu kan. Kalau di Indonesia kan nggak boleh, yaudah lah, nggak safety kan di Indonesia gitu. Iya, nah, orang Indonesia yang membuka bisnis ini kan bisnis nih, membuka industri kan. Iya, itu bisnis. Membuka bisnis, marketnya orang Indonesia, pemainnya orang Indonesia nih, ownernya, tapi dioperasikannya di luar negeri. Bahkan gitu. semua kalangan ya. Semua kalangan main. Saya kemarin teman-teman ada murid saya, dia punya kakak. Kakaknya kecanduan judi online. Oke. Dia sampai minta nasihat kepada saya gimana agar kakaknya berhenti. Saya minta untuk kakaknya ketemu saya, tapi gak berani ketemu. Ya udah saya nasihatin, kamu begini. Nah sudah, terima kasih. Dia lakukan apa yang saya nasihatkan, tapi tidak ada perubahan. Masih tetap kecanduan. Apa memang seperti itu ketika orang sudah bermain judi online? Iya. Judi online ini sebenarnya konsepnya bagaimana itu? Ya banyak dari teman-teman yang susah berhenti gitu kan. Susah berhenti. Mereka sebenarnya udah tahu itu settingan. Kan di video dukun banyak aku bongkar juga tuh sama mantan-mantan admin, mantan-mantan developer gitu kan. Mereka tahu itu settingan. Sadar bahwa mungkin dari awal pertama nggak tahu, awal iseng-iseng apa segala macam. Tapi mungkin setelah berjalan mereka tahu ini settingan gitu. Tapi sifat candunya ini nih yang susah buat mereka berhenti kan. Jadi memang di sini awal main mereka jadi candu ini kan berawal dari sugesti. Kita ngomongin psikologi semuanya tuh dilatar dari psikologis gitu. Bener. Nah, cara benerinnya ya dengan psikologis juga gitu. Jadi
lu mau ditunjukkan ini udah ada yang bundir banyak setiap hari. Tahu Setiap ini. hari? Setiap hari banyak yang bundir. Tapi yang viral ya paling 1-2. Oh gitu. Saya pernah riset kecil-kecilan itu sehari itu kalau kita ngeliat di media mainstream paling nggak 10 orang tuh bundir gara-gara judul, Mas. 10 orang bunuh Iya. diri tiap hari. Gara-gara judul. Ada risetnya gitu. Oh. Nah, balik lagi yang tadi kalau aku pengen berhenti ya dari akarnya dari psikologisnya itu tadi. Jadi mereka tuh mesti paham bahwa mereka memulai itu karena dari sugesti gitu. Jadi memang otaknya perlu dibenerin. Jadi kalau saya analogikan tuh otaknya orang yang pada kecanduan judul tuh seperti puzzle. Jadi kalau kita kan sekarang waras nih puzzle ya. Puzzle-nya udah bener struktur nih. Gambar kuda lah contohnya gitu. Betul. Nah, mereka dirusak pelan-pelan itu sama kecanduan Diacak judulnya. ya, Pada ngilang satu-satu gitu. Jadi mereka kan yang nggak pernah minjem duit, bohong, nipu, akhirnya jadi berani. Nah, dibentuk lagi, disusun lagi puzzle-nya satu-satu. Jadi treatmentnya memang berbeda-beda setiap orang. Karena problem di judulnya berbeda-beda sih, Mas. Problemnya ya, proses-proses mereka jadi candunya atau hal-hal buruk yang mereka alami berbeda-beda. Ada yang mereka hal buruknya dari sanksi sosial, mungkin mereka pisah, bercerai, jadi bangkrut gitu kan. Ada yang kayak gitu. Banyak. Ada yang mereka itu aman tapi duitnya udah hilang banyak. Gitu. Jadi melihatnya dari banyak sisi sebenarnya. Makanya treatmentnya memang berbeda-beda. Gak bisa di general gitu. Makanya mereka sangat masif nge-spam di mana-mana. Karena ini suatu keuntungan. Jadi teman-teman, kalau kalian masih berharap kemenangan di situs judi online, itu bukan cuma mimpi, tapi mustahil. Mustahil. Ya, tidak ada namanya kemenangan. Apalagi berbicara ini kan digital ini. Iya. Software yang mereka rangkai sendiri. Jadi kesempatan untuk dipermainkan itu ada. Tapi kenapa manusia sekarang masih berpikir berharap menang di situ? Yang bikin itu semua apa? Apa treatment tadi? Yang bikin mereka pengen menang di situ ya. Iya. Kalau udah terlanjur masuk, iya pasti makanya saya aja nih Mas. Kalau udah terlanjur nyemplung, udah saya jamin saya bukan siapa-siapa, saya lemah, pasti saya bakal nyandu. Saya kalau mencoba di situ dengan tujuan mencari uang atau iseng-iseng. Ya, apalagi senang-senang. Ya, itu pasti saya bakalan nyandu dan pasti saya habis-habisan. Tapi saya bermain di judul, saya bermain tapi dalam rangka riset. Riset cari tahu sebenarnya hal-hal apa aja sih yang bikin candu ini gitu, termasuk dari warna, dari suara segala macam itu saya riset. Jadi saya di studi saya ini di S2 saya juga ngangkat judul khusus. Jadi bahan dari riset juga gitu. Jadi buat perbandingan sebenarnya ini zat-zat apa aja sih, hal-hal apa aja sih yang bikin orang tuh jadi candu. Oh ya, ternyata memang secara keilmuan memang ada. Oh kayak gini, pantesan kayak gitu. Gitu. Jadi nggak hanya kita nebak-nebak gitu. Candu ini kan hal apapun kan. Jadi hal apapun yang di dalamnya ada zat dopamin, ada adrenalin dinamakan candu. Ya kan? Ada orang yang kecanduan sholat, banyak orang kecanduan sholat karena di situ ada dopaminnya, dia kepengen dapat ridhonya, terus kepengen masuk surga nanti. Itu kan mereka ada dopamin kan, semangat gitu kan. Itu nyandu. Sama kayak olahraga di dalamnya ada dopamin, ada adrenalin, jadi nyandu gitu. Sama seperti saya ya. Iya. Silat tiap hari, silat betul. terus. Iya kan? Padahal capek kan? Capek kan, tapi sampean ada adrenalin kan ya? Iya. Ya itu nyandu gitu. Jadi Kalau judi juga seperti itu. Iya. Gitu. Apalagi judi yang modelnya dilakukan dengan lebih mudah. Kalau jenengan di silat butuh apa ya, gerakan fisik apa segala macam gitu. Judi tinggal rebahan aja. Iya. Yang dimainkan otaknya. Tiba-tiba uang habis gitu. Iya. Gitu. Oke. Jadi selama ini sudah ada gak orang-orang yang datang ke Mas Imam buat konsultasi, minta diterapi gitu agar banyak banget. Pasien yang paling parah ada? Banyak, ada. Yang paling parah banget yang saya ingat betul yang bikin trigger saya itu kayaknya ini harus terus mengedukasi gitu ya. Iya. Yaitu saya pernah ngalamin ada narasumber itu, kita udah ngobrol online hampir 3 jam obrolannya. 3 jam. Itu dia tuh saya ingat banget hari Jumat. Hari Jumat itu mau Jumatan itu hampir mau jam 11-an lah, nelpon tuh di Instagram. Nelpon ada 50 kali nelpon. Ganggu saya banget lah. Saya kan lagi meeting, lagi apa mamanya gitu kan. Udah ngaco banget. Terus saya bilang chat aja gitu. Dia bilang kalau Mas Imam nggak angkat, saya lanjutkan bundirnya gitu. Oh, gitu. Kaget saya bilang. Aduh. Ya udah habis Jumatan saya bilang gitu. Habis Jumatan gitu. Udah habis Jumatan akhirnya kita ngobrol online tuh. Hampir 3 jam. Ternyata
dia baru siuman habis dari bundir, Mas. Habis minum obat, minum Baygon, minum Portas, minum apa gitu. Minum Baygon. Ya. Tapi gak kenapa-kenapa. Gak mati. Gak meninggal, belum waktunya. Ini catatan ya teman-teman. Kematian kalau sudah nyampe waktunya tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Pasti tepat waktu. Betul. Jadi dia melakukan percobaan bundirnya itu di jam 2 malam. Dini hari. Sendirian. Ya kan? Sendirian di kosannya dia. Padahal ada orang loh. Ada dukun kalau nggak salah di Bali ya. Dia nyemprotin Baygon, tahu kan? Ya. Mati. Ya begitulah. Terus akhirnya bagaimana beliau? Ya itu dia jam 2 malam melakukan percobaan bunuh diri. Pensiun pingsan dia. Pingsan. Berarti dari jam 2 malam dia melakukan itu sampai jam 10 atau jam 11-an itu ngubungin saya. Iya, siang. Jadi pas dia bangun, dia ngubungin saya itu gitu. Bunuh diri gak berhasil. Gak berhasil. Akhirnya dia ngancam saya itu tadi, kalau saya nggak ngangkat telepon, nggak ngangkat video callnya dia segala macam, dia mau melakukan lagi. Akhirnya ya udah saya ngobrol. Saya ngobrol, ternyata betul dia kan di video callnya kan ditunjukkan ada Portas, ada apa gitu. Portas? Buat itu nyiram rumput buat kering itu kan, biar kering, terus Baygon macam-macam gitu. Dan di situ ada bekas mutahannya dia, busa-busa gitu lah. Pokoknya udah aur-auran lah mukanya, muka orang udah menjadi mayat gitu kan. Waduh, ya Allah. Udah pucat gitu. Dan akhirnya ngobrol lah. Ngobrol intens sekitar 3 jam. Ya aku sih bisa menyimpulkan dia udah sembuh. Maksudnya nggak bermain lah, udah nggak nyandu dengan itu. Cuman dampaknya ini kan kita nggak bisa tolerir, Mas. Dampaknya orang kan berbeda-beda kan. Iya, ada yang malu, terus sanksi sosial, utangnya masih banyak itu. Nah, jarak 3 minggu dari situ, Mas, saya ngeliat videonya dia viral, dia gantung diri. Gantung diri. Beneran gantung diri. Gantung diri, meninggal. Itu saya yang bikin saya, wah saya nggak doyan makan itu semingguan. Ya Allah. Sedih, saya merasa bersalah aja. Kayaknya saya nolongnya nggak total gitu kan. Kayaknya kepikiran, benar-benar kepikiran gitu. Kayak kalau ini tuh kayak gerentes gitu loh, kepikiran aja, sedih gitu. Makanya itu agaknya yang bikin saya, nah yaudahlah saya bikin video sederhana apa adanya, yang penting bisa mengedukasi masyarakat gitu. Paling enggak ya dari 1.000 orang yang nonton atau 5.000 orang yang nonton, satu aja nggak jadi bundir, itu udah alhamdulillah pikir saya gitu. Karena melihat angka orang bundir dalam sehari karena judul ini tinggi banget gitu. Ya Allah. Ngeri. Terus kalau dari pasien ya, kita anggap pasien kalian ya yang datang ke Mas Imam. Di antara mereka yang selama ini datang ke Mas Imam konsultasi, orang yang paling minim kerugiannya sampai orang yang paling banyak kerugiannya ada gak? Ada. Yang paling banyak? Kalau yang paling minim variatif ya. Kalau mungkin minim tergantung finansialnya nih. Ada yang betul. ya ada 1 juta, 2 juta, ada ya tergantung pelajar atau ada anak-anak SMP umpamanya gitu kan, uang segitu gede ya. Iyalah, 1 juta. 1 juta, 2 juta untuk 1 bulan, mereka kalau di daerah kan gede gitu kan. Cukup buat jajan. Nah, yang paling gede kemarin ada saya belum lama video yang terbaru itu 8 dump truck. 8 dump truck. Jadi dump truck itu kalau kita hitung minimal tahun 2015 kata dia, itu 1 dump truck 250 atau 300 juta. Ya. 1 dump truck kan segitu harganya. Kali 8 itu. Udah ketahuan itu ada 2M. Nah, proyekannya dia dapat 60 miliar. 70%-nya dicemplungin ke judul, berarti sekitar 40-an lah ya. 40M sama tadi 2M. 42M. Setahun bermain judul slot. 42M. Ya. Hilang gitu aja. Habis. 42M. Biar kalian tahu teman-teman, bagaimana mereka ini begitu masifnya berkomentar di channel-channel saya karena keuntungannya seperti itu. Itu baru 1 orang, Mas. 1 orang. Baru 1 orang. Merinding saya, Allah. Banyak banget. Banyak. Ya Allah. Yang itu kan gini-gini, mereka kan mengirimkan screenshot mutasi rekening. Bahkan ada yang mereka itu ngasih ke saya akunnya, Mas, akun situsnya sama password sama emailnya untuk saya bisa ngecek langsung biar saya percaya gitu. Ya saya juga kan nggak mau mendengarkan orang cuman drama cerocos kayak gitu kan, saya nggak mau kan. Ya kirimkan buktinya baru lu bisa konsultasi gitu kan. Jadi kirimkan, saya cek bener kan. Mutasi rekeningnya ya gede-gede, ya Allah. intens terus hampir setiap hari, terus ngeliat di histori situsnya juga gede, wah bener gitu. Jadi bukti faktanya ada gitu kan. Dan
kadang-kadang dulu waktu saya awal-awal edukasi ini saya masih shock gitu. Nggak percaya lah, masa orang mau sih digitu-gituin gitu, dibodoh-bodohin gitu. Ada banyak ternyata gitu. Bukan cuma ada ya teman-teman, tapi banyak. Gitu. Itulah kenapa mereka ini intens membuat spam, ngajak-ngajak orang untuk bermain judi dan lain sebagainya. Bukan Harry Plus itu tidak mau memblokir, sudah diblokir banyak. Cuman mereka bebal. Tapi mereka gak nonton ya. Mereka gak nonton kan? Cuma klik komen selesai. Tinggalkan tugas. Ya. Kalau mereka nonton videonya Mas udah pasti tobat dari dulu. Ya Allah. Ya karena mereka tergiur dengan uangnya, Mas. Jadi otomatis dengan jumlah nilai uang itu satu orang tadi teman-teman 40 lebih miliar. Satu orang. Bayangkan kalau ada 10 orang. 400. Iya. Ya, jadi ini tugas berat memang untuk kita bersama-sama memberantas judi-judi online, hal-hal seperti ini. Kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak menasihati, kalau kita tidak memberikan edukasi, selesai. Iya. Selesai, akan banyak orang dibodohi. Betul. Buktinya orang yang sudah datang ke Mas, sudah dibodohi, datang nih. Iya. Apakah ada di antara mereka yang main lagi? Ada. Nah itu. Ada. Mereka sudah sadar sejenak. Iya. Kambuh lagi. Itu biasanya penyebabnya apa? Yaitu mereka masih nggak ikhlas dengan kekalahan karena terlalu banyak mungkin gitu kan. Jadi pengen menang lagi. Dan itu makanya saya bilang treatmentnya berbeda-beda setiap orang, betul-betul harus didampingi. Makanya sebenarnya relate dengan konten Mas nih. Orang yang percaya dukun, percaya hal-hal mistis yang nggak bener itu, yang pada belangsak halu itu sama aja sama orang yang pemain judol. Itu sama persis. Iya. Otaknya sama nggak warasnya. gitu. Harus dibenerin, bukan dari mana-mana dikasih bukti juga mereka nggak bakal percaya. Harus pola pikirnya dibenerin. Betul. Gitu. Makanya kan konten-konten Mas kan kalau kita telisik kan sebenarnya kalau kita bermain logik, kita nalarnya dipakai itu masuk sebenarnya gitu. Iya, waras gitu. Sama persis tuh. Jadi nggak ada jauh bedanya ya dengan kalian yang hobi komen-komen dengan pelaku judol itu. Sama. Ya, sama. Jadi buat closing statement, kira-kira apa nasihat Mas Imam kepada netizen dan terkhusus kepada netizen saya yang selalu mengeluhkan tentang komentar itu, bagaimana sikapnya? Ya, siap. Untuk teman-teman yang nonton videonya Mas Harry Pras, terus kalian gali terus ilmu-ilmunya beliau, itu bermanfaat banget. Saya juga setiap hari nonton. Dan untuk komentar-komentar yang dari judul itu tadi itu di luar kontrol dari Mas Pras. Betul. Di luar kontrol itu karena memang kita sudah bikin kategori di situ, keyword-keyword apa aja yang kita blok gitu. Tapi mereka para admin marketing itu jago. Mereka bisa jadi main kucing-kucingan dengan kita gitu. Nah, kalau 1-2 komentar masih bisa lah kita amankan gitu. Cuman kalau mereka makanya robot, makanya terus ya sangat susah. Gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu teman-teman nggak perlu komplain dengan Mas Harry Pras karena itu di luar kontrol. Itu sistem gitu. Tapi ya udah, kalau yang lihat-lihat kayak gitu udah cuekin aja udah. Udah nggak di luar kontrol kita gitu. Di report komentarnya boleh ya. Biar hilang gitu ya. Iya. Ya kalau mau rajin hapus-hapusin gitu. Cuma kadang-kadang mereka kan makanya bot. Ratusan. Iya. Jadi gitu. kita dibikin lelah sama itu sebenarnya. Ya pokoknya teman-teman yang nonton video-videonya Mas Harry Pras, ya udah cuekin aja, itu bukan kesalahannya Mas Harry, memang itu mereka pakai robot dan di luar kontrol dari Mas Harry, itu aja. Dan buat teman-teman yang sekarang masih pada main judul, ya udah nggak ada jalan lain, stop, ikhlasin kekalahan kalian, perbaiki, ya udah jalani hidup normal selayaknya manusia menjalani hidup udah. Iya. Jangan otaknya dibikin nggak waras sama gitu. Meskipun sudah kalah ya sudah ikhlasin, itu kebodohan kalian di masa itu. Iya. Ke depan perbaiki, karena semua itu akan menghancurkan kalian pada saatnya. Betul. Oke, Masya Allah, ini sangat banyak nih nasihat dari Mas Imam ya. Sebenarnya kalau kita mau ngobrol panjang lebar nih nggak selesai kalau 1 jam. Siap. Karena judi online ini di Indonesia sangat marak. Mungkin kita bisa sambung di pertemuan kapan-kapan untuk membahas hal seperti ini lagi. Siap. Terima kasih Mas Imam. Sama-sama. Terima kasih banyak Mas. Ya.